Kalau kita itu mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, kemudian kita tidak memantaskan diri menjadi orang yang benar-benar pantas diberikan hidayah oleh Allah, maka kita jadi seperti main-main, goroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar pada bagian sebelumnya, ayat yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dimulai dari ayat pertama. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah kang welas tur kang maha asih. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekabehane puji iku kagungane Allah kang mengirani ngalam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Kang maha welas tur kang maha asih, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Kang ngeratoni ing dina kiamat. Kang ngeratoni ing dina pembalasan ngamal, yang memiliki atau merajai hari pembalasan. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng panjenengan nyembah kula lan namung dumateng panjenengan nyuwun pitulung kula. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang keenam, ihdinas shiratal mustaqim. Mugi nedahaken panjenengan dhateng kula ing mergi ingkang leres. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketujuh, yaitu jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Jadi mulai dari basmalah ayat pertama sampai terakhir ayat ke-7. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Shiratal mustaqim. Mugi nedahaken panjenengan dhateng kula ing mergi ingkang lempeng, ingkang lurus. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shiratal ladzina iku dalan-dalane wong-wong akeh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Demikian ayat ke-6 dan ke-7. Diambil dari kata hidayah. Hidayah pitutuh, petunjuk. Hidayah, petunjuk ada dalam artian umum dan khusus. Petunjuk yang artian umum itu semua bisa, manusia bisa melakukan. Misalnya memberikan penjelasan, kemudian memberikan arahan, memberikan petunjuk. Tetapi untuk ayat ini yang dimaksudkan adalah hidayah dalam artian khosoh, hidayah khusus, hidayah yang hanya diberikan oleh Allah dan hanya Allah yang
dapat melakukannya. Untuk mendapatkan hidayah ini, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada kita semua supaya gampang ngelakoni ngamal solih. Untuk menjadi mudah melakukan amal soleh. Yang pertama punya ilmu, diberi ilmu. Kemudian yang selanjutnya diberi kemudahan untuk menjalankan ilmu itu. Diberi kemudahan untuk menjalankan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk hidayah ini setiap orang tidak bisa. Rasulullah pun hanya ajak-ajak, hanya mengajak. Tetapi masalah hidayah kembali ke Allah. Itu hak prerogatif Allah, hanya Allah yang punya hak itu. Maka itu kita mintakan. Kita minta dalam doa, dalam bacaan Al-Fatihah, dalam sholat kita yang minimal sehari 17 rakaat. Itulah pentingnya Fatihah supaya kita mengetahui makna-maknanya yang ada di dalamnya. Sehari semalam minimal 17 kali rakaat sholat kita. Di sana kita pasti ada permintaan ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah itu. Tetapi yang kebangetan, yang keterlaluan itu adalah manusia itu, kita. Karena apa? Kita minta terus-menerus seperti itu dan itu memang kewajiban bagi kita. Tetapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri untuk pantas menerima hidayah itu. Sebab yang pantas menerima hidayah adalah orang-orang solih. Yang pantas menerima ditulungi Gusti Allah, petunjuk Allah untuk melakukan kebaikan, mudah melakukan amal solih yang diridhoi adalah orang-orang solih. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang soleh sehingga pantas menerima hidayah itu? Ini yang perlu kita renungkan. Maka tidak sedikit di antara kita semua yang sudah puluhan tahun itu beragama Islam, tetapi tidak meningkat ibadahnya. Bahkan beberapa malah melorot ibadahnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena kita memang minta tetapi tidak mempersiapkan diri. Kebangetan bahasa Jawanya. Tidak mempersiapkan diri sebagai orang yang pantas mendapatkan hidayah. Sebab hidayah itu yang pantas adalah yang mendapatkan orang-orang yang solih. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang solih? Karena untuk menjadi orang-orang yang solih itu pun tidak mudah. Tetapi kita perlu berusaha supaya apa? Fatihah yang kita baca, sholat yang kita lakukan itu ada labetnya, ada hasilnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ada peningkatan di dalam agama kita, peningkatan setiap saat terus-menerus semakin bagus, semakin baik, sampai kita berjumpa dengan Al-Khaliq Sang Pencipta dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Terkadang di dalam sholat asal sudah membaca Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya sudah benar, itu sudah sah sholatnya. Ya memang betul, sholatnya sah. Tetapi untuk mendapatkan buah-buah dari sholat itu, sehingga sholat ini menjadi tiang agama, as-sholatu imaduddin, dan sholat ini akan mencegah perbuatan mungkar. Juga kita akan menjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka itu tidak akan kita dapatkan kalau hanya sekedar membaca Al-Fatihah dengan benar, tanpa dengan diiringi kesungguhan untuk menjadi orang yang pantas menerima hidayah. Karena tadi yang pantas menerima hidayah adalah orang-orang yang solih. Maka kita pun harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam agama, berusaha terus-menerus untuk menjadi orang yang solih. Orang yang solih adalah orang yang bisa menempatkan diri, memberikan hak-hak Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, dan juga memberikan hak-hak kepada masyarakat, kepada lingkungan di sekitar kita, mulai dari diri kita, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Apakah kita sudah benar-benar bisa melaksanakan seperti itu? Maka
Maka kalau itu sudah kita lakukan dan kita betul-betul menjadi orang yang sholih, saat itulah maka kita menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, yang dimaksud shiratal mustaqim yaitu agama Islam. Aturan-aturannya yang berkaitan dengan kita, dengan masyarakat, antar manusia, dengan sesama, dan antara kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud an'amta alaihim, kang panjenengan paring ini nikmat, itu adalah para rasul, para nabi, orang-orang yang benar di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang-orang yang sholih. Coba sekarang kita lihat pada diri masing-masing. Ketika kita mengucap ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu betul-betul ada di hati atau hanya ada di bibir saja? Apakah betul-betul kita mempersiapkan diri lahir batin untuk menjadi orang-orang yang sholih, bukan hanya di bibir saja? Karena untuk menjadi orang yang sholih itu harus bisa memenuhi hak-hak Allah untuk kita sembah, untuk kita taati, kita sungkemi dawuh-dawuhipun, kita ikuti, kita jalankan perintah-perintahnya. Ataukah hanya sekedar kita bisa membaca saja, hanya sah sholatnya? Kalau kita kemudian juga mengikuti setiap hari, setiap saat untuk memantaskan diri kita menjadi pantas untuk menerima hidayah, karena hidayah itu pantas bagi orang-orang yang sholih, maka kita pun akan berjalan untuk memenuhi hak-hak Allah untuk disembah, untuk memenuhi hak-hak Allah untuk ditaati, dan juga hak-hak masyarakat di sekitar kita, manusia-manusia, alam di sekitar kita. Kalau kita itu mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, kemudian kita tidak memantaskan diri menjadi orang yang benar-benar pantas diberikan hidayah oleh Allah, maka kita jadi seperti main-main, goroh. Goroh itu tidak jujur. Kita minta tapi kita menghindar dari pemberi. Karena memang untuk zaman sekarang menjadi orang soleh itu tidak mudah, berat, dan kadang-kadang menjadi tampak aneh di zaman-zaman yang seperti ini. Apakah kita siap untuk itu? Tetapi kita harus menuju ke sesuatu yang diridhai oleh Allah, sehingga kita pantas mendapatkan hidayah yang selalu kita minta itu. Karena hidupnya orang soleh itu dengan ilmu, amal, dan istiqomah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Masyaallah hadirin rahimakumullah, orang-orang yang dimurkai Allah, Masya Allah, mengerikan sekali. Karena apa? Karena tujuan kita hidup adalah mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah itu lawannya adalah bendu murka Allah. Orang-orang yang tulus ibadahnya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, melebihi segalanya, bahkan melebihi keinginan-keinginan yang lain, melebihi takut neraka, melebihi menginginkan surga. Karena apa? Karena yang dicari adalah ridho Allah. Inilah orang-orang yang sholih, orang yang tulus dalam beribadah, orang yang ikhlas karena Allah. Dan inilah para kekasih-kekasih Allah. Dari awal tentang Al-Fatihah, tentu ada kekurangan di dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Tapi semoga ada manfaatnya. Dari ayat pertama sampai ayat-ayat yang terakhir ini, kita lanjutkan pada materi yang lain. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah semuanya,
dibimbing oleh Allah untuk menuju jalan Allah yang diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.